Mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan boleh berdiri, tapi pilihannya adalah tak perlu berdiri. Kalau lewat jenazah duduk saja, tak perlu berdiri. Ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hambali, bahwa berdiri untuk jenazah ketika lewat itu makruh hukumnya oleh mereka. Apa hukumnya? Makruh. Mereka mengatakan yukrahul qiyamu lil janazati idza marru biha ala jalis li'annahu laysa alaihi amalus salaf. Itu dalilnya. Makruh hukumnya berdiri untuk jenazah ketika dia lewat dan kita duduk. Makruh kita berdiri karena hal itu tidak diamalkan oleh generasi salaf. Itu alasan mereka. Sedangkan menurut mazhab Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i disunatkan, dianjurkan berdiri dia kita ketika lewat. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian sedang berdiri itu dia berdoa, kemudian menyebut-nyebut kebaikannya. Itu tiga hal yang kita, kalau ada jenazah lewat, kita lagi duduk, maka tiga yang disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan majelis ilmu kita, yaitu tentang fikih perbandingan, yang mana fikih perbandingan kita masih dalam masalah salah satu rukun salat. Pertama, kemarin kita membahas tentang masalah niat. Kemudian kita membahas tentang masalah takbiratul ihram. Kemudian kita membahas tentang masalah berdiri tegak lurus di dalam salat, yang merupakan salah satu hukum solat yang mana ulama sepakat mengatakan bahwa berdiri di dalam solat fardu, berdiri di dalam solat itu adalah rukun dengan dua syarat. Pertama, solatnya solat fardu. Yang kedua, syaratnya baru berdiri itu jadi rukun apa kemarin? Sanggup. Dua saja. Kalau dia solat fardu, kemudian yang kedua sanggup, maka berdiri itu rukun baginya. Kalau seandainya solatnya fardu dan dia sanggup lalu duduk dia solat, maka solatnya tidak sah. Itu yang penting diperhatikan. Sampai kemarin kita membahas masalah duduk di dalam solat fardu di atas pesawat, di atas kapal, atas mobil. Ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Dan dalam pesawat waktu masuk, waktu belum habis. Seperti yang menjadi ukuran itu Bapak Ibu, kalau sudah kondisi seperti itu bukan waktu masuk, tetapi waktu keluar. Jadi tidak selalu kita memperhatikan ini waktu sudah masuk langsung sholat bagaimana saja, karena sholat di awal waktu itu tidak ada yang mengatakan wajib, tidak ada ulama mengatakan wajib, cuma itu afdal. Sedangkan berdiri dalam sholat wajib, rukun, bukan wajib lagi, rukun. Nah sekarang kalau Bapak kejar sholat di awal waktu, Bapak duduk kena dalam pesawat. Padahal Bapak Ibu pesawat landing waktu masih maka tak sah sholatnya seperti itu. Jangan tadi gara-gara mengajar yang sunat tinggalkan yang rukun, tidak ada kaidah itu. Nah, maka tunggu waktu habis. Tapi kalau menjelang waktu habis, nah, itu kaidah-kaidahnya itu. Sekarang kalau dipaksakan menunggu,
dan di pesawat waktu habis. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Memperhatikan sholat dalam waktu atau memperhatikan rukun sholat? Itu diantaranya berdiri menghadap kiblat, itu syarat sah sholat. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, waktu lebih penting daripada rukun sholat. Itu tuh. Oleh karena itu sholat seadanya. Umpamanya kan ini menjelang asar nih ya, jam 3 asar belum masuk, udah masuk pesawat terbang. Kalau ditunggu nanti sampai akhir waktu masuk maghrib, tidak ada istilah asar dijamak dengan maghrib, tidak ada. Maka maghrib harus sholat di waktunya, atau asar harus sholat di waktunya. Nah, maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, wajib kita dalam kondisi yang seperti ini sholat pada waktunya di akhir waktu, walaupun dalam kondisi duduk, walaupun dalam kondisi tidak bersuci. Begitulah pentingnya waktu. Saking pentingnya waktu ini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang sengaja meninggalkan sholatnya dalam waktunya sampai keluar waktu, sengaja dia tinggalkan, tahu bagaimana dosanya, bayangan dosanya. Kalau seandainya dia qadha itu sholat sampai akhir hayatnya dan terbayar itu, berarti apa? Waktu itu sangat berat tekanannya. Jadi masalahnya bukan masalah seperti sama puasa Ramadan. Itu ketat sekali. Berarti puasanya harus jatuh pada bulan. Puasa pun Bapak nanti di luar Ramadan sengaja tinggalkan. Tidak ada halangan, haid tidak ada, nifas tidak ada, sakit tidak ada, musafir tidak ada, ditinggal sengaja. Dia bukan masalah puasanya. Kena dua di situ, puasa dan waktu. Itu penting. Tapi kalau waktu masih ada, jangan tinggalkan yang rukun-rukun. Itu penting, banyak sekarang orang saya lihat gitu, Ibu. Kalau waktu asar masih ada di Jakarta. Sholat udah sholat pesawat tadi katanya. Nggak sah sholat itu. Nah, ini tuh sepakat ulama katakan nggak sah sholatnya. Tapi yang herannya saya, siapa yang ajarkan kan itu? Di mana belajar? Atau mungkin dia merasa saja? Atau dari ustadz yang tak mengaji? Ada juga ustadz berfatwa tak ada baca pokoknya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan masalah ini. Bagaimana caranya dia sudah sholat, waktu masih ada, wajib diulang sholatnya. Kadang-kadang kita begitu memperkirakan sholat kita, tiba-tiba kita datang waktu masih ada, kita sholat tadi duduk. Sudah ulang lagi sholatnya, karena tadi sholat tidak sempurna, waktu masih ada. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, ada beberapa masalah lagi sebenarnya tidak berhubungan dengan sholat, tapi berhubungan dengan masalah berdiri. Maka kemarin kita masalah-masalah berdiri ini bukan hanya berhubungan dengan sholat, tapi mumpung kita membahas tentang masalah berdiri, oleh karena itu apa saja hukumnya berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah dia rukun atau tidak, wajib atau disunatkan. Terakhir kemarin Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya berdiri ketika khutbah Jumat bagi seorang khatib. Kita sudah bahas. Kemudian berdiri ketika membaca Al-Quran dan berzikir. Apakah boleh kita berdiri berzikir dan membaca Al-Quran? Maka hukumnya oleh para ulama boleh membaca Al-Quran dan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid dalam kondisi apa saja, berdiri, duduk, dalam kondisi berjalan, kemudian dalam kondisi berbaring, dia tidur di seranjangnya lalu dia baca Quran, berzikir, silakan.
Maka Imam Nawawi mengatakan, "Law qara'a al-Qur'ana qa'iman aw rakiban aw jalisan aw muttaji'an aw fi firasihi aw ala ghairi dhalika min al-ahwal jaza wa lahu ajr." Qala Allah 'azza wa jalla, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Imam Nawawi mengatakan, kalau seandainya seseorang membaca Al-Quran dengan dalam kondisi berdiri atau dalam mengendarai kendaraan, sedang mengendarai kendaraan, baca Quran, berzikir dia, atau sedang duduk, atau sedang berbaring, atau lagi tidur di atas ranjangnya, atau kondisi lainnya, boleh, kata Imam Nawawi, walau ajar, dan dia mendapat pahala. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian selesai salat, hai orang-orang yang beriman, maka berzikirlah kalian kepada Allah dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam kondisi berbaring. Nah, ini ada lagi ayat, fa idza qadaytumus salata fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian selesai salat, bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Apa bertebaran di muka bumi, mencari rezeki Allah, baik itu rezeki fisik, baik itu rezeki akal, ataupun rezeki hati. Itu kan rezeki semua itu. Kita cari sesuatu yang membahagiakan hati, itu rezeki juga. Lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, kemudian rezeki pikiran, menambah ilmu, rezeki fisik, cari restoran makanan-makanan yang enak, tidak ada masalah. Tapi yang pula makan siangnya dari Pekanbaru sampai ke Padang makan siangnya, itu kan terlalu jauh. Dari pagi sengaja ke Padang cuma mencari makan ikan bakar, selesai makan langsung pulang. Banyak orang seperti itu, Ibu. Jauh-jauh sehari habis saja untuk makan. Tapi kalau ada jemaah pergi itu sampai cari makan, nanti bawa ustaz ceramah-ceramah di jalan, tidak masalah. Tapi untuk makan aja. Nasi kapau bukit tinggi gitu. Allahu Akbar. Jadi tapi harus dibarengi dengan hal-hal yang bermanfaat yang lain. Barangkali sambil bersilaturahim, enak. Barangkali ada mendengar kajian di sana, tak ada masalah. Baik, berarti apa? Berdiri dalam membaca Quran, berzikir tak masalah. Itu dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, apa hukum berdiri? Nah, ini ketika jenazah lewat di depan kita. Jenazah kan dipikul, kita lagi duduk-duduk di warung, dia lewat di jalan dekat kita. Maka ada seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah duduk di jalan-jalan, di pinggir jalan orang duduk. Akhirnya Rasulullah tidak izinkan duduk-duduk di kedai-kedai tempat-tempat orang lalu lalang. Tapi kata Rasulullah, ya tidak apa-apa, tapi kamu membayar hak jalan. Apa itu hak jalan? Ya diantaranya kalau ada yang ngasih salam dijawab. Kemudian apa jalan lagi, tundukkan benda. Yang kalau lalu cewek, itu astagfirullahaladzim, itu kacau.
Kemudian dia hindari hal-hal yang dilarang. Itu kata Rasulullah. Karena di jalan itu rentan Bapak Ibu. Dulu di jalan Bapak, di warung tuh bersama-sama pula. Kadang ya dibuat tema-tema yang bagus ceritanya. Kalau ceritanya bunyi aja dulu situ. Kenapa dosa itu? Warung di pinggir jalan lagi Ustaz. Di pinggir jalan. Kemudian jangan habiskan waktu kan sekedarnya. Kemudian juga jaga pandangan mata. Karena itu tempat lalu-lalang orang. Semuanya kelihatan. Maka ini Bapak Ibu sekalian dijaga. Nah, sekarang kalau kita duduk di warung tempat kita jalan lewat jenazah, apa hukum berdiri untuk jenazah itu ketika jenazah lewat? Masalah ini Bapak Ibu sekalian berbeda pandangan ulama. Apakah berdiri kita ketika jenazah lewat atau Bapak Ibu sekalian kita tetap duduk? Maka di sini secara perbandingan ada 3 pendapat atau 4 pendapat, 3 ya. Pertama sekali mazhab Hanafi mengatakan boleh berdiri, tapi pilihannya adalah tak perlu berdiri. Kalau lewat jenazah duduk saja, tak perlu berdiri. Nah, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hambali bahwa berdiri untuk jenazah ketika lewat itu makruh hukumnya oleh mereka. Apa hukumnya? Makruh. Mereka mengatakan yukrahul qiyamu lil janazati idza marru biha ala jalis li'annahu laysa alaihi amalus salaf. Itu dalilnya. Makruh hukumnya berdiri untuk jenazah ketika dia lewat dan kita duduk. Makruh kita berdiri karena hal itu tidak diamalkan oleh generasi salaf. Itu alasan mereka. Sedangkan menurut mazhab Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i disunatkan, dianjurkan. Itulah kalau Bapak kan kalau jenazah lewat berdiri kan, itu memang mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau ada jenazah lewat tu duduk aja Bapak, udah pindah mazhab Bapak itu. Jadi dari mazhab yang keempat, satu mazhab yang cuma mengatakan disunatkan. Menurut Syafi'iyah, apabila jenazah lewat kita berdiri, kita duduk, maka kita berdiri menyambutnya ketika dia lewat itu. Berdiri dia kita ketika lewat. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian sedang berdiri itu dia berdoa. Kemudian menyebut kebaikannya. Itu 3 hal yang kita, kalau ada jenazah lewat, kita lagi duduk, maka 3 yang disunatkan. Pertama sekali adalah berdiri dengan khusyuk, tunduk, karena untuk tazakkur. Sekarang kita melihat orang digendong ke kuburan. Suatu saat kita juga akan digendong seperti itu. Dia mengingat mati itu kan tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Kita akan mati.